Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat, berbagi kisah Islam yang dirahmati Allah. Dalam film, kita mengenal Dracula sebagai sosok pria tampan yang dikelilingi oleh banyak wanita cantik. Pria tersebut mempunyai kekuatan tubuh luar biasa, membela kebenaran, mampu bergerak cepat dan tepat dalam kegelapan, serta bisa berubah menjadi seekor kelelawar. Semua kisah mengenai Dracula yang biasa kita dengar ternyata hanyalah karangan biasa. Berbagai dramatisasi yang dilakukan adalah demi kepentingan komersil semata. Faktanya, Dracula di masa lalu adalah salah satu musuh besar umat Islam karena kelicikan dan kekejamannya yang luar biasa. Ia termasuk sebagai pembantai paling sadis dalam sejarah kaum muslimin, hingga akhirnya berubah menjadi seorang pengecut yang lari tunggang langgang ketika harus berhadapan dengan pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih. Sahabat yang dirahmati Allah, kisah Dracula dimulai dengan lahirnya seorang pria dengan nama Vlad III. Ia adalah seorang putra pemimpin dari sebuah daerah yang bernama Wallachia di Rumania. Julukan Dracula milik Vlad III berasal dari kata Draco dan Ae. Draco adalah nama klan dari Vlad sendiri. Draco berarti naga dan sebutan Ae adalah prefiks yang memiliki maksud putra dari. Nama ini kemudian diserap menjadi Dracula sehingga Vlad III mendapatkan julukan Vlad si Dracula atau Vlad putra dari sang naga. Vlad III atau Vlad Dracula mempunyai ayah yang bergelar Vlad II. Ia menjabat sebagai pemimpin di Wallachia dan wilayahnya masuk ke dalam Kesultanan Utsmani di masa Sultan Murad II yang tidak lain adalah ayah dari Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel di masa depan. Sebagai jaminan kesetiaan, Vlad II mengirimkan 2 orang anaknya untuk sekolah di Kesultanan Utsmani demi mempelajari banyak hal, mulai dari agama Islam, berbagai bahasa, hingga dunia kemiliteran. 2 anaknya yang dikirim tersebut adalah Vlad III atau Vlad Dracula dan adiknya Radu Selvrumos. Keduanya dikirim pada usia masih belia. Bahkan Vlad si Dracula masih berusia 13 tahun, 1 tahun lebih tua daripada Muhammad Al-Fatih. Masuknya Vlad Dracula ke sekolah Utsmani ternyata bukan murni untuk belajar kebaikan seperti yang disebutkan di awal. Vlad Dracula yang masih belia justru diarahkan untuk menjadi musuh dalam selimut karena ia sudah disumpah oleh Ordo Naga untuk memerangi kaum muslimin di kemudian hari. Namun, ia berbanding terbalik dengan adiknya, Radu Selvrumos, yang kemudian hari menjadi satuan elit pasukan Utsmani, yakni pasukan Yeniseri, dan bahkan menjadi panglima perang ketika Sultan Al-Fatih memimpin. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika Vlad beranjak dewasa, terjadilah kudeta di Wallachia. Ayah dari Vlad Dracula, yakni Vlad II, mati dibunuh oleh John Hunyad dari Hungaria. Vlad Dracula kemudian ditugaskan untuk menumpas gerakan kudeta dengan dibantu oleh pasukan elit Kesultanan Utsmani. Ia kemudian menjadi pemimpin di Wallachia, menggantikan sang ayah yang terbunuh. Disinilah Vlad mulai melancarkan rencana busuknya sebagai duri dalam daging
di Kesultanan Utsmani. Bukannya membalas kebaikan sang sultan, justru ia kemudian berkhianat dengan menghabisi benteng-benteng Islam di Rumania. Berbekal kemampuannya berbahasa Arab dan Turki, serta pengetahuan militernya ketika belajar di Utsmani, Vlad Dracula mampu melakukan tipu daya dan menghancurkan kekuatan pertahanan-pertahanan Utsmani dari dalam. Pada tahun 1459, di mana Sultan Muhammad Al-Fatih baru saja menaklukkan Konstantinopel, beliau mengirimkan beberapa utusan ke Wallachia untuk menagih jizyah dan memastikan semua baik-baik saja. Pada saat itu, Sultan belum sepenuhnya mengetahui tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Dracula. Selanjutnya, Vlad Dracula justru melakukan sesuatu yang membuat Sultan benar-benar menaruh perhatian serius pada dirinya. Dengan dalih bahwa para utusan berbuat tidak hormat, ia membunuh mereka semua dengan cara yang sadis, yakni memaku kepala para utusan hingga mereka semua tewas menemui ajalnya. Sultan Muhammad Al-Fatih sangatlah geram dengan tindakan kejam tersebut. Sang penakluk Konstantinopel akhirnya mengerahkan 1.000 orang pasukan yang dipimpin oleh panglimanya, Hamzah Bey. Hamzah Bey ditugaskan untuk menangkap Vlad Dracula dan mengembalikan kestabilan di wilayah Wallachia. Namun, 1.000 pasukan ini justru berakhir dengan cara yang lebih menyedihkan dibandingkan para utusan sebelumnya. Sahabat yang dirahmati Allah, disinilah Vlad Dracula benar-benar membuat mata kita terbelalak karena kekejamannya yang tanpa batas. Bukan hanya membunuh pasukan muslimin, ia melakukan lebih daripada itu. Ia menyula atau menusukkan kayu pada anus hingga tembus pada kerongkongan, dan ini dilakukan pada semua orang pasukan. Hutan yang luas di Rumania seketika berubah menjadi hutan manusia karena 1.000 orang pasukan ditusuk dan setiap kayu ditegakkan hingga menyerupai pohon-pohon manusia. Hamzah Bey sebagai panglima perang yang juga berjasa dalam penaklukan Konstantinopel ditempatkan di tengah dan ditusuk dengan kayu yang paling tinggi sebagai simbol kekalahan pasukan Utsmani. Inilah mengapa kita tidak boleh sekalipun menyelipkan kekaguman pada sosok Dracula, meskipun ia digambarkan sebagai manusia tampan dan kuat. Ini hanyalah propaganda Barat untuk menyamarkan sosok Vlad yang pada aslinya adalah manusia terkejam pada zamannya. Sahabat yang dirahmati Allah, Vlad benar-benar ingin membuat masalah dengan Sultan Muhammad Al-Fatih, hingga kemudian sang sultan menugaskan Radu Selvrumos, adik Vlad sendiri. Radu diberikan amanah untuk memimpin 90.000 orang pasukan demi menumpas gerakan kakaknya. Kali ini pasukan Sultan Utsmani, sang pejuang agama Allah, benar-benar tidak boleh kalah. Muhammad Al-Fatih memahami bahwa hanyalah serigala yang mampu mengalahkan serigala. Radu Selvrumos ditunjuk dengan kelebihan ia mengetahui seluk-beluk dataran Rumania, karena itulah taman bermainnya sewaktu kecil sebelum akhirnya ia mengabdi pada umat Islam. 90.000 orang pasukan yang dipimpin oleh Radu berhasil menerobos lebat dan terjalnya hutan Rumania. Hingga pada tahun 1462, Radu melancarkan serangan puncak pada malam hari. Peperangan sengit terjadi, dan disinilah
Allah menetapkan takdirnya untuk memenangkan pasukan kaum muslimin. Kemudian, Vlad Dracula berubah menjadi seorang pengecut luar biasa. Daripada mati mempertahankan wilayahnya, Vlad memilih lari dan meminta perlindungan kepada John Hunyad yang tidak lain adalah pembunuh ayahnya sendiri. Radu Selvrumos mendapatkan kepercayaan untuk menggantikan sang kakak memimpin Wallachia. Radu adalah panglima setia yang mendapatkan kebaikan dan kejayaan karena pengabdiannya kepada agama Allah. Sementara itu, Vlad Dracula menemui kesengsaraannya karena berkhidmat untuk menjadi musuh Allah. Vlad adalah sosok picik dan penjilat tingkat tinggi karena tidak masuk di akal bagaimana seorang anak kemudian mampu hidup serta berlindung di bawah ketiak pembunuh dan pengkudeta ayahnya dahulu. Akhirnya, Vlad Dracula menemui ajalnya pada tebasan pedang salah satu pasukan Utsmani pada tahun 1478. Sahabat yang dirahmati Allah, Vlad Dracula sudah mati, namun warisan kekejamannya pada kaum muslimin tetaplah kekal. Dracula adalah simbol kebiadaban tanpa batas, sehingga janganlah kita sampai mengaguminya walaupun kaum barat mengagungkannya. Oleh kaum barat, Vlad diakui sebagai pahlawan perang salib dan patung-patung yang menyiratkan kekaguman akan dirinya bahkan banyak bertebaran di Rumania, negara asal Vlad. Namun, kita sebagai umat muslim haruslah paham bahwa tindakan itu adalah suatu kesalahan besar, di mana Vlad si Dracula tetaplah sosok yang beringas, sosok yang kejam tanpa ampun, dan musuh besar bagi umat Islam. Sahabat yang dirahmati Allah, saya sebagai narator cerita undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada sahabat semua saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.